Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, keluarga semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Ayo pit gong si pacai ke Jumerah. Tidak, karena ayo pit pakai baju merah mau hari hujan. Insyaallah. Alhamdulillah Allah turunkan barakah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma sayyiban nafian. Semoga Allah jadikan hujan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah beberapa saat apakah 1 hari lagi ya, apakah 2 hari lagi, kita tunggu pengumuman sidang isbat besok ya nak? Intinya yang kita minta pada Allah adalah semoga Allah berkahi kita di sisa-sisa di ujung bulan Sa'ban ini, dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW memberitahu kita tentang satu ayat yang menyuruh kita bergembira kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan juga rahmatnya. Jadi dalam surat Yunus ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, qul, katakan ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kita, untuk menyampaikan kepada kita ya. Qul, katakan, bi fadlillahi, dengan fadilah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang darinya. Fabidzalika falyafrahu, kata Allah, maka dengan yang demikian itulah kamu semestinya bergembira. Falyafrahu, hendaklah kamu bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Huwa dia, fadilah, keutamaan-keutamaan dan kasih sayang Allah itu khairum, lebih baik, mimma, daripada apa saja yajma'un, yang kamu kumpulkan di atas muka bumi ini. Kita diberitahu oleh Nabi SAW bahwa
qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang banyak sekali fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan itqum minan nar. Nah, kata Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bifadlillahi", dengan keutamaan-keutamaan itu, "wa birahmati", dan dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah itu, "fabidzalika falyafrahu", maka hendaklah kamu bergembira. Nah, ini fi'il amr, ya, perintah, hendaklah kamu bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmat Allah, fadilah-fadilah yang Allah berikan itu lebih baik daripada apa saja yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini, ya. Semoga Allah berikan, semoga kita dapat, ya, fadilah-fadilah Ramadan itu. Awalnya maka kata Nabi, kata Allah, bergembiralah, bahagialah dengan datangnya Ramadan. Ya. Oke, malam ini mari kita lanjutkan sedikit pembicaraan kita, menyambung, ya, menyelesaikan ayat-ayat tentang Ramadan yang ada di surat Al-Baqarah 183, 184, 185, nanti kalau terkejar, ya. Pekan lalu kita sudah bahas secara umum. Sebelumnya kita cerita proyek-proyek Ramadan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa Ramadan itu tidak berat sungguhnya. Ramadan itu insya Allah ringan. Kenapa? Karena Allah yang memberitahu. Ya, yuk kita tengok ayatnya, ya. Kita sudah bahas 2 pekan yang lalu kalau saya tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah panggil kita dengan panggilan iman, maka harus dijawab dengan iman juga. Jangan jawab dengan prasangka, dengan logika, dengan pikiran, karena tidak masuk kayak, tidak sempurna, hasilnya beda, gitu. Ya, itu namanya panggilan pendekatan iman. Nah, ayat berikutnya Allah bicara tentang dengan pendekatan sejarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa itu dengan pendekatan iman. Nanti berikutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sudah juga disuruh puasa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya untuk kita. Puasa itu bukanlah sesuatu yang istimewa sekali gitu, yang khusus untuk kita, tidak. Kata Allah, orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga sudah mendapatkan perintah untuk puasa. Bahkan lebih berat dari kita. Ya, Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak, sepanjang tahun. Ya, artinya 6 bulan Nabi Daud dan umatnya itu berpuasa. Maryam, bukan Maryam. Oh ya, Maryam, Zakaria, dan juga Umi dan ibunya Zakaria, ya, Hana, juga disuruh puasa. Bahkan Maryam itu puasanya plus tidak bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, terbayang enggak yuk macam mana caranya kita tidak bercakap-cakap sama orang, karena bercakap batal gitu. Berat. Ya, atau
Orang sebelum kita ya, orang sebelum kita puasanya jauh lebih berat lagi. Kita ulang sebentar. Sewaktu surat Al-Baqarah ayat 187 ini turunnya bulan Ramadan ya ayat ini. Dia turun ya di bulan Ramadan. Kalau ayat 183 sampai 186 kan turunnya bulan Sya'ban. Ayat ini turunlah bulan Ramadan. Kenapa? Memberitahu kita sebuah kisah. Ya, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayatnya. Ya. Ayat ini cerita tentang puasa sahabat waktu pertama kali diturunkan perintah puasa Ramadan. Jadi ayat ini nih turunnya, saya ulang ya, kita ulang. Karena ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah akan beratnya puasa. Kenapa? Karena saat itu syariatnya kalau sudah berbuka lalu sholat isya, misal di waktu isya tertidur, maka sudah wajib puasa sampai maghrib besok. Jadi siapa yang tertidur sudah isya atau sudah maghrib tertidur, maka tidak boleh lagi makan dia, tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai besoknya, gitu. Ya, sampai ada sahabat yang tadi ada dua yang sebutkan dalam tafsir. Yang pertama ada sahabat yang pulang baru bawa bekal untuk dimasak oleh istrinya, sementara sudah mendekati waktu beduk, mendekati waktu maghrib. Ya, istrinya lagi masak, beduk tiba, istrinya bawa ke tempat suaminya sudah tertidur menunggu. Sehingga diceritakan yang pertama ini dia puasa 2 hari jadinya. Istrinya tidak tega melihat suaminya. Nanti pada kesempatan yang lain ada lagi sahabat yang dia sudah tertidur, ya, isya tertidur, kan sudah wajib lagi puasa. Tapi sehabis tertidur itu dia ingin berkumpul dengan istrinya. Kata istrinya nggak boleh, abang sudah tidur, katanya. Singkat cerita dilanggar. Kenapa? Merasa enggak, tadi cuma tidurnya main-main gitu. Lalu dilaporkan besoknya kepada Nabi, ya, dilaporkan. Ah, inilah turun ayat ini. Ya, rukhsah, keringanan. Jadi puasa kita hari ini itu ringan sekali. Kenapa Allah pakai pendekatan historis ceritanya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, untuk memberitahu kita puasa kita ini tidak berat, gitu. Ya. Nah, yang ketiga yang mau saya cerita malam ini adalah ayat 184-nya, ya. Sesudah la'allakum tattaqun, itu tujuan puasa ya. Kita sebetulnya sudah bahas. Kita puasa itu kan menahan diri, ya, dari segala hal. Menahan diri dari yang membatalkan, bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tujuannya apa? Agar kebiasaan ini terbangun selama sebulan itu, ya, terbiasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, bersemangat melakukan kebaikan. Nah, itulah dia orang takwa. La'allakum tattaqun. Jadi alat ukurnya orang yang bertakwa itu, satu, bersemangat dia melakukan kebaikan, amal soleh, ya, bersemangat juga menahan diri, bersemangat juga meninggalkan kemaksiatan. Itu ukuran takwa tuh. Kebayang enggak macam mana dusun kita, kampung kita, kalau semua orang Islam berlomba-lomba melakukan ketaatan, bersemangat meninggalkan dosa, maksiat, perbuatan buruk.
Semua orang berlomba-lomba karena pengaruh puasa tadi itu. Terbayang enggak? Ya Allah, alangkah amannya kampung nih, alangkah amannya negeri ini. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran itu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatuh minas samawati wal ard. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan dia bertakwa, takwa dengan makna tadi bersemangat, bersegera, berlomba-lomba melakukan kebaikan, bersemangat, bersegera meninggalkan kemaksiatan itu, maka kata Allah, la fatahna, pasti kami segera bukakan untuk negeri itu keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang banyak dari langit dan dari bumi, kata Allah. Ya, oke. Sekarang kita masuk ayat 184. Ini cerita nanti ayyamam ma'dudat. Yuk kita pahami konteks ayat ini ya. Jadi sudah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana Allah juga sudah wajibkan untuk orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu Allah sambung, tengok ayatnya. Saya ajak kita membahas satu ayat ini, ya. Ayyamam, gini ya. Ayyamam ma'dudat. Ma'dudatin atau ma'dudat? Izin saya tengok. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ayyaman ma'dudatin, ya. Kalau kita baca tafsir, ya, kalau kita tengok terjemah, maka ayyaman ma'dudat sini, ya, pada beberapa hari yang ma'dudat. Ma'dudat hari yang apa diterjemah? Hari yang tertentu. Ya, beberapa hari di sini dikatakan beberapa hari tertentu. Pertanyaan, ini pertanyaan. Tengok rahasia, yuk kita tengok rahasia di balik ayat ini, ya. Kenapa Allah bilangnya ayyaman ma'dudat? Kan di ayat 183-nya diwajibkan kepada kamu untuk puasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ayyaman ma'dudat, pada beberapa hari tertentu. Kenapa Allah tidak bilang 1 bulan penuh gitu? Kan kita puasanya 1 bulan. Terus kenapa Allah tidak bilang, ya, syahrul Ramadan, fi syahrul Ramadan, 1 bulan di bulan Ramadan itu kamu puasa 30 hari atau 29 hari gitu. Tapi Allah cuma pakai kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan. Kata ulama tafsir, nih Bang Ayu semua, ini, ya, ini namanya pendekatan psikologi bahasa. Keren Al-Quran ini. Allah ini subhanallah, ya, hebat, menakjubkan. Ketika Allah memberi sebuah beban, sebuah perintah, kewajiban kepada kita puasa selama 1 bulan, Allah bilang ayyaman ma'dudat, tidak Allah bilang 1 bulan penuh syahrul Ramadan gitu. Maksudnya apa? Berapa hari? Cuma beberapa hari gitu. Kesannya apa? Apa kesan yang ditangkap? Puasa itu tidak lama. Ini tidak lama. Seolah-olah Allah ngasih tahu. Kenapa pakai kata ayyaman ma'dudat? Allah ingin beritahu kita, satu, puasa ini tidak lama. Sebentar, ya.
sebentar. Nanti saya kasih contoh macam mana pendekatan bahasa yang mempengaruhi makna, ya. Jadi kenapa di ayat 184 ini ayat 184 ya, Allah awali ya penjelasan tentang Ramadan itu justru dengan kata ayyaman ma'dudat. Satu, untuk menunjukkan bahwa puasa itu tidak lama. Akan beda ya yang kita tangkap kalau dibilang 1 bulan. Berapa jauh dari sini jalan ke sana Aida? Dekat. Iya tak? Pas kita berjalan, jauh. Tapi dengan dibilang sama orang tua kita itu dekat, gitu, kita tidak merasa capek. Iya tak? Kalau cerita kecil-kecil itu, kalau maaf bapak-bapak itu berapa jauh jalan sana? Saya isapan apa? Sebatang rokok lah gitu. Padahal jauh dia kan. Tapi dengan disebut seperti itu membuat kita tidak merasa terbebani, tidak merasa dibebani. Jadi Allah pengen bilang ke kita tidak lama itu, ya, karena Nabi Daud 6 bulan, agama lain Yahudi 40 hari, Nasrani 40 hari. Kita beberapa hari saja kata Allah gitu. Ya. Jadi Allah ingin kita melihat Ramadan ini jangan tengok lama gitu, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama tafsir, kenapa Allah pakai kata ayyam ma'dudat? Ya. Allah pengen kita betul-betul memanfaatkan hari-hari di Ramadan itu karena dia singkat. Ya, di tahap awal Allah memberitahu supaya kita secara psikologis tidak merasa berat terlebih dahulu. Yang kedua katanya supaya kita betul-betul betul-betul mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia cuma sebentar. Tidak lama kata Allah SWT. Ya. Di sini dalam tafsir disebut begini. Ungkapan ini beberapa hari tertentu selain mengisyaratkan bahwa dia tidak lama, ya, sehingga bagi orang yang merasakan lezatnya beribadah akan merasa cepat sekali waktu berlalu gitu, sehingga rasanya ingin agar bisa berlama-lama bersama Ramadan. Tapi yang lain dikatakan ungkapan beberapa hari tertentu ini juga mengisyaratkan kita agar betul-betul memanfaatkan hari-hari di Ramadan untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Kenapa? Ya, karena Ramadan itu sebentar, gitu. Ya, singkat. Maka harus kita betul-betul gunakan dia. Ambil bekal untuk 11 bulan kemudian. Ya, coba tengok ya. Di surat Al-Ankabut ayat 14. Saya mau cerita macam mana Allah itu kalau ingin menyebutkan sesuatu lama sekali pakai istilah apa? Kalau ingin menyebutkan sesuatu yang lama tapi itu agar kita memahami singkat pakai istilah juga seperti ini. Contoh dalam surat Al-Ankabut nih ya. Saya baca ayat 14. Allah cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa tahun berdakwahnya? ...950 tahun. Tapi lihat bahasa Al-Quran. Kalau disebut 950 tahun gitu ya. Allah sebutnya, tengok nih. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahumullahu tufan wa hum zalimun. Tengok, menarik di ayat ini. Allah menyebut kata 950 tahun itu. Allah pakai kata alfa sanatin, 1000 tahun. Alfa sanatin
illa khamsina, 1000 tahun kurang 50. Kenapa enggak Allah sebut kata 950, tapi Allah pakai kata 1000 tahun kurang 50? Ibu-ibu kalau belanja di di swalayan, ada ditulis harganya 200.000, yang siko 199.900. Ibu beli yang mana? Kan kenapa orang-orang itu dia tidak sebut, tidak tulis 200.000 gitu, tapi dia tulis 199.000 gitu. Atau harga barang tuh 100.000, dia jual misal 99.000 gitu. Kenapa? Itu psikologi bahasa. Ya, ternyata strategi marketing hari ini tuh niru-niru cara Quran. Hebat Quran ini. Quran sudah tidak pakai kata ya. Allah ingin gambarkan bahwa dakwah Nabi Nuh itu lama sekali. 950 tahun itu kan lama. Dan Allah ingin kita menangkap lamanya itu, ya, kita tangkap gitu. Sehingga Allah pakai kata alfasanatin illa khamsin. 1000 tahun, kan kesannya 1000 tahun kurang 50, lama sekali gitu. Padahal dia 950. Ini jadi sama seperti strategi dagang sekarang nih. Untuk menyebut agar orang merasa ini murah, maka dia kurangi dikit. Jangan genap 100.000, jangan genap 200.000 gitu ya. Jangan genap 300.000, dia tulis 299, 199 gitu. Ya, ini namanya psikologi bahasa. Ini pula yang ada pada kata ayyam ma'dudat, ya. Selama ini kita tidak menangkap pesan itu. Allah kasih tahu kenapa pakai kata ayyam ma'dudat dua, untuk memberitahu kita bahwa dia tidak lama. Jadi jangan merasa payah lamunian kayak gini gitu susah puasanya, jangan. Yang kedua, agar kita, karena dia sebentar, maka betul-betul diisi waktu-waktu Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Terus, ada lagi yang menarik sambungan ayatnya. Kalau kita, ya, bagaimana Allah kepengen kita ini tidak merasa berat dengan datangnya Ramadan. Di sini dikatakan, oh masih ada yang terlewat sambungannya, ya. Maaf, izin saya lanjutkan ayat ma'dudat dulu dalam penjelasan ini, ya. Dalam tafsir ini dibilang, kenapa Allah pakai pendekatan psikologi bahasa tadi, ya. Kata para ulama tafsir di sini disebut ini cara Allah untuk mendekatkan, ya. Ini cara Allah untuk mempersuasi jiwa kita, ya, khususnya untuk kita yang payah nahan-nahan. Kan banyak di antara kita nih, puasa tidak bisa merokok aku siang-siang. Puasa tidak bisa gitu ngota-ngota ngerumpi, ya. Jadi dalam diri kita kan selalu ada amaratun bisu. Nafsu amaratun bisu, nafsu yang mengajak kita untuk berbuat buruk. Atau ada nafsu lawamah. Dalam jiwa kita ini ada selalu nafsu lawamah, nafsu yang tadi selalu apa? Menyesali, lawamah. Di sini dikatakan nafsu yang suka mencela, yang kita kadang-kadang nyesel itu, ya. Nah, kepada orang-orang yang punya tadi tuh, wah kalau puasa tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kata-kata ayyam ma'dudat ini seolah-olah juga kirim pesan ke mereka. Nahannya tuh sebentar baik gitu. Nahan selera, nahan kehendak, nahan segala hal itu sebentar, cuma beberapa hari gitu. Juga untuk orang yang suka mencela tadi, lawamah, Allah juga bilang, tahan, cuma beberapa hari gitu. Apa dampaknya? Di sini dikatakan
agar orang-orang yang memiliki nafsu ammaratun bisu atau nafsu lawamah itu dia tunduk hatinya agar kemudian menjadi nafsul mutmainnah gitu. Dilatih. Jadi Ramadan ini juga cara agar kita nafsu kita itu ya dilatih pelan-pelan, tidak terasa berat, gitu ya. Jangan merasa Ramadan itu penghambat. Oke. Itu rahasia yang terkandung salah satunya ya dalam kata-kata ayyam ma'dudah. Terus saking kepengennya Allah kita mengambil keutamaan-keutamaan Ramadan itu, dan jangan anggap Ramadan ini berat. Allah kasih tahu juga. Faman kana minkum maridon. Kalau di antara kamu ada yang marid, sakit, au ala safarin, atau sedang dalam safar, fa iddatu min ayyamin ukhar. Hitung kata Allah. Menarik ya ayatnya ya. Coba. Harusnya kan faman kana minkum maridon au ala safarin, barang siapa yang diantara kamu itu sakit atau sedang dalam perjalanan, harusnya harusnya kan gantilah di hari yang lain, bayarlah di hari yang lain, kan harusnya begitu tuh kalau bahasanya, kalau kita lihat dalam penjelasan tafsir ini. Terus kenapa di sini Allah kok bukan pakai kata fasiyamu ayamin ukhor, maka puasa lagi kamu di hari yang lain, atau bayarlah, qodoklah di hari yang lain itu. Tapi Allah nyuruhnya di akhir ayat itu hitung, kata Allah. Fa'iddatum min ayamin ukhor, maka hitunglah pada hari-hari yang lain gitu. Di satu sisi itu bahasa yang kami sampaikan tadi, kalau kita pakai ganti, bayar, kan kesannya berat hutang gitu. Tapi Allah cuma pakai kata hitung, gitu ya. Jadi sekali lagi betul-betul ayat 184 ini ingin menggugah kita bahwa Ramadan itu tidak berat ya, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa di siang hari, saum, menahan diri itu tidak berat. Bahkan sampai Allah kasih rukhsah. Kalau kamu lagi marid, lagi sakit, ya, faman kana minkum maridun, sakit, au ala safarin, atau kamu sedang dalam perjalanan. Terhadap dua hal ini, ya Allah kasih rukhsah. Ya, boleh di sini katakan faidatum, maka hitung, ganti. Ya, Allah tidak pakai kata ganti, nggak pakai kata bayar, nggak pakai kata kodok, tapi Allah pakai kata hitung. Ya, Allahu Akbar, hebat bahasa Al-Quran ini. Ya, nah Allah kasih juga buat yang nggak bisa, lagi sakit boleh nggak puasa. Yang lagi dalam perjalanan boleh tidak puasa, gitu, ya. Sekali lagi, kenapa begitu teks ayatnya? Allah ingin agar kita tidak merasa berat atas perintah Ramadan ini, agar kita merasa ringan Ramadan ini, ya. Kalau kemarin kita cerita tentang begitu besarnya pahala Ramadan, ya, begitu besar sekali pahala Ramadan, sampai-sampai mizannya Allah itu tidak muat, ya, tidak masuk. Nah, di ayat 184 ini Allah ingin kita membangun cara pandang, persepsi, ya. Ramadan itu sebentar, tidak lama, tidak berat. Karena dia sebentar, maka jangan sio-siokan. Karena dia sebentar, maka jangan sampai gitu tidak ibadah di dalamnya. Kalau siang terasa capek, oh sebentar, ini cuma berapa hari. Malam terasa capek, oh sebentar, ini tidak berapa lama gitu. Ya, oke. Sekarang kalau kita sakit, maaf, saya mau cerita fikih dulu ya. Kalau kita maridon, sakit yang seperti apa? Kan di ayat ini pakai kata marid, sakit.
Kalau sakit lutut misalnya, izin misal sakit apa namanya? Asam urat, boleh tidak puasa? Sakit apa tidak asam urat tuh? Sakit tapi boleh tidak puasa? Pening, sakit kepala, boleh tidak puasa? Lagi masak di dapur, lagi motong-motong bawang, tiba-tiba misal ya, nauzubillah, misal terluka, sakit tak nih? Sakit, masuk sakit juga dia terluka, ya tak? Bapak ibu lagi berjalan atau pleset terkilir, sakit juga, ya tak? Ya, sakit yang mana nih? Yang ini nih, gitu. Karena semua Allah cuma pakai kata marid. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan semua sakit, ya silahkan bisa dapat rukhsah, kata satu pendapat. Tapi nanti ingat, di ujung ayat ini Allah kasih tahu kalau kamu puasa itu lebih baik. Tapi diberi keringanan oleh Allah. Hanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dikatakan sakit yang boleh kita tidak puasa itu 2. Ya. Tidak semua penyakit, tidak semua sakit. Kenapa? Kita rugi kalau semua sakit itu kemudian kita ambil rukhsah ini, kita yang rugi. Ya, di sini dijelaskan dalam penjelasan Imam Syafi'i, sakit yang boleh kita tidak puasa itu cuma 2. Satu, kalau kita puasa dia tambah parah penyakitnya. Kalau kita puasa tambah parah dia. Nah, untuk orang yang begini maka diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Ya, apa sakit yang kalau puasa tambah parah? Kalau mah insya Allah sehat bulan Ramadan. Malah tidak datang dia. Ya. Orang tua saya mah tapi Ramadan itu sehat dia. Kalau bulan lain terlambat sedikit, begawe. Hebat Ramadan ini ya. Ya, misal dia orang yang sedang dalam perawatan, ya. Kalau dia tidak makan obat, maka tambah parah, maka boleh. Ya. Lalu yang kedua, sakit yang diperbolehkan itu adalah kalau dia puasa, maka tidak sehat-sehat. Sakit yang kalau dengan puasa tertunda kesembuhannya, tertunda sembuhnya. Nah, yang begini juga boleh, ya, diperkenankan. Oke. Lalu kalau sekedar Ustaz, kalau terkilir jempol sakit, tapi boleh tidak puasa? Boleh. Kalau ada pendapat yang menyatakan gitu. Hanya kalau puasa jauh lebih baik, ya. Jangan dipolemikan tapi ini ya. Saya hanya ingin memberitahu ada sebagian mazhab yang menyatakan sakit ini galau-galau sakit gitu. Ya, tapi Imam Syafi'i menjelaskan nih 2 baik. Ya. Terus kalau jalan musafir boleh tidak puasa. Ya, tapi ada syaratnya juga. Ya. Ada syaratnya juga. Di sini dikatakan apa syarat musafir itu? Syarat supaya termasuk dalam musafir nih. Karena banyak orang yang berjalan tapi tidak masuk dia dalam musafir. Banyak orang yang melakukan musafir itu kan orang yang melakukan perjalanan. Ya beda. Nah, tapi banyak orang yang tidak mendapat, walaupun dia melakukan perjalanan, tidak termasuk musafir. Contoh, orang yang berprofesi sebagai supir Grab atau Maxim atau ya ojol itu,
Kan dia di hari-harinya di jalan. Sedang melakukan perjalanan dia. Keliling gitu kan. Bahkan lebih 100 kilo, 200 kilo sehari itu. Tapi dia tidak disebut musafir. Ada anak kita lagi puasa, supaya tidak puasa aku harus dalam status melakukan perjalanan bea. Raun-raun dia ngebut itu kan di misal naik motornya balapan itu tidak disebut musafir. Ya. Atau satu lagi di sini dikatakan pembalap, supir ojek, atau kita mutar-mutar kota gitu. Jalan kota Jambi ini kan 350 sampai 370 kilo nih kota Jambi di jalan. Orang boleh tidak puasa kalau 84 kilo. Kita putari ya supaya dapat terus soda. Satu yang disebut musafir itu satu ketika dia sudah keluar rumah dan lewat batas kota. Ini yang pertama nih. Ini yang saya maksud tadi, kenapa tidak hanya sekedar keluar rumah, tapi juga lewat batas kota. Karena ada orang yang keluar rumah mutar-mutar dia gitu, tidak disebut musafir. Kalau kecuali dia sudah lewat batas kota, ya. Lalu yang kedua dalam kitab fikih ketika menjelaskan ayat ini, izin sebentar. Tengok nih ya, ini yang menarik hari ini. Jadi musafir itu kalau dia sudah keluar rumah dan lewat batas kota, oke? Saya pernah ditanya, Ustaz, kami ada perjalanan dinas. Berangkatnya pas azan Isya. Boleh tidak kami sebelum keluar, sebelum dijemput, kami jamak? Kami kerjakan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya dikosor di waktu maghrib. Boleh enggak? Ada yang ngerjakan gitu enggak? Oh kita nak begini, berangkat jam pas isya, sudah pas maghrib kita jamak, baik. Belum berlaku. Kenapa? Karena status kita belum keluar rumah. Yang disebut musafir itu ketika dia sudah keluar rumah. Maka kalau masih di rumah belum boleh dijamak. Ya, karena banyak ternyata yang saya termasuk yang terlambat memahami ini ya Bang Ayu semua. Ya, dulu waktu muda-muda karena anak berangkat Isya sudah waktu maghrib masih di rumah tuh sudah dijamak gitu. Ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena statusnya belum keluar rumah. Belum juga keluar lewat batas kota. Kalau naik pesawat macam mana Ustaz? Gerbang kotanya berarti di bandara. Ya. Berarti kalau sudah masuk bandara sudah masuk tuh batas kota. Sudah bisa. Ya, oke. Lalu ini syarat pertama nih. Jadi tidak tepat kalau ada yang menjamak sholat sementara dia masih di rumah. Belum, karena statusnya masih belum sebagai musafir bukan. Lalu yang kedua, syarat untuk jadi boleh ambil keringanan di ayat ini adalah dia harus memenuhi jarak minimal. Sudah keluar batas kota, terus ada jarak minimalnya. Ini kita sedang tadabbur Quran tapi sambil cerita fikih ya, karena ayat ini cerita fikih. Berapa jarak minimalnya? Satu dikatakan batasnya itu musyaqqah. Musyaqqah ini artinya perjalanannya itu berat. Kalau di zaman Nabi musyaqqah ini 2 hari perjalanan. Di zaman Nabi musyaqqah ini 2 hari perjalanan. Berat. Ya. Makanya kalau perjalanan sekarang jauh, maaf saya ulang sebentar, selain musyaqqah nanti dikatakan Nabi itu berbuka
Nabi membatalkan puasanya ketika jarak dari Mekah ke Usfan. Usfan itu kalau kita tengok di peta, kalau kita mau ke Madinah pasti lewat Usfan itu. Jarak dari Mekah itu 84,1 kilo. Jaraknya 84,1 kilometer. Kalau sudah masuk ini maka Nabi berbuka, ya. Lalu yang ketiga di sini dikatakan, jadi ini seukuran jalan kaki 2 hari. Kalau zaman Nabi, ya, baru dia diperkenankan mengambil rukhsah ini. Oke. Nah, sekarang coba tengok ini. Ya. Kan ini statusnya harus musaqqah, lalu 84 km. Kalau kita naik pesawat ke Jakarta, itu kan lebih 500 kilo. Boleh tak kita puasa? Jawabannya boleh. Karena sudah musafir statusnya. Tapi berat enggak? Berat tidak melakukan perjalanan itu? Enggak, karena awak duduk baik tiba-tiba sejam kemudian enggak berkeringat, tertidur malah. Dingin pula gitu kan. Berselimut pula misal gitu. Tahu-tahulah sampai Jakarta, jadi tidak berat dia. Maka tidak apa-apa tidak diambil. Ya, saya tidak memperdebatkan seharusnya enggak. Tidak apa-apa tidak diambil rukhsah itu. Tetap berpuasa boleh. Ya. Yang jamaah haji Indonesia hampir mayoritas kalau dia umrah bulan Ramadan di pesawat tetap puasa walaupun jaraknya ribuan kilo tuh, 10.000 kilo, 8 jam perjalanan, tapi tetap puasa. Kenapa? Karena tidak musyaqqah, maka boleh tidak mengambil rukhsah ini. Kan kalau Nabi menyuruh untuk mengambil rukhsah, tapi karena ini tidak memberatkan, ya, maka boleh tidak diambil. Bahkan coba bayangkan, kalau orang umrah itu, Bang Ayu, misal berangkat dari sini jam 7 pagi, terbang 8 jam, ya, berarti baru sampai ke Jeddah, anggap kita landingnya di Jeddah, 8 jam, berarti sekitar jam 3 sore, ya tak? Nih jam 3 sore, jam 15. Terus mereka puasa walaupun sudah terbang jauh. Jam 3 sore waktu Indonesia, di Mekah baru jam berapa? Jam 11 siang. Ya beda. Karena Indonesia lebih cepat 4 jam. Dan mayoritas jamaah umroh kalau berangkatnya ya bulan Ramadan, apalagi ambil pesawat jam 7 misalnya pagi, itu nambah puasanya 4 jam, jadi puasa enggak 12 jam, 16 jam. Mereka rata-rata mayoritas semua puasa. Kenapa? Karena tidak merasa berat, ya. Karena wabil khusus juga karena Ramadan itu banyak utamanya dan mereka enggak mau kehilangan gitu. Ya. Jadi sekali lagi perjalanan, kalau kita status perjalanan sudah keluar rumah lewat batas kota, jaraknya 84 sudah boleh rukhsah. Tapi tidak diambil, tidak apa-apa, bagus juga. Dua-duanya baik. Ya, tinggal mana tidak usah diperdebatkan harus musaqqah gitu, enggak juga. Tapi ini kita pahami saja gitu ya. Ini untuk kita pahami. Jadi kalau kita berjalan, orang dulu, saya ketemu sama orang yang dulu ajudannya Pak Maskun Sofwan. Ya, beliau cerita dulu, kalau kami berjalan dari Jambi ke Bulian itu 9 jam katanya. Zaman itu dari Jambi ke Bulian 9 jam. Karena banyak dorongnya. Banyak setiap ketemu jembatan
batang kelapa, turun dulu, berjalan dulu, banyak apa? Jalan-jalan yang terbenam dan sebagainya. Itu sudah berat musyaqqah, tapi jaraknya baru 70 kiloan gitu kan. Jadi sekali lagi, kadang kalaupun jaraknya tidak sampai, maka diperdebatkan. Nah, saya maaf, hari ini saya cerita fikih. Kalau Ibnu Taimiyah, kalau sudah keluar dari batas kota, kita berjalan nih, lewat batas Mendalo tuh, apa namanya, Simpang Rimbo turun ke bawah, kan batas kota tuh. Sudah boleh buka kalau menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Sekarang silakan mau ikut yang mana. Oke. Nah, saya mau balik, enggak mau terlalu dalam cerita fikih. Mau balik ke ayat ini, inti ayat ini adalah Allah ngasih tahu kita puasa itu sebentar baik. Terus kalau kita rasa-rasa sakit sedang dalam perjalanan, boleh tidak puasa? Terus macam mana? Allah pakai kata hitung baik kayak di hari yang lain gitu. Ya Allah, ya. Sekali lagi maksudnya adalah Allah pengen kita melihat Ramadan ini bukan sebagai beban. Ya, sehingga bahasanya itu sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala ya hadirkan di dalam Al-Qur'an itu. Izin saya tidak cerita masalah ayat itu ke masalah fikih ya, tidak terlalu dalam. Ayat ini disambung sesudah faidatu min ayyamin ukhar. Kemudian Allah tambah lagi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terus wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan untuk orang-orang yang yutiqunahu. Yutiqunahu itu dari kata at-taqah. At-taqah itu artinya kemampuan paling lemah. Jadi tenaga kita ini kan berjenjang bertahap. Tidak sekali hilang galau kan tidak. Dari kuat misal 100% berkurang 80, berkurang 60, berkurang 40 sampai ke 0, energi itu tidak ada. Nah, at-taqah itu kemampuan terbawah kita. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dalam Indonesia, bahasa Indonesia ini diartikan buat orang-orang yang lemah, tidak mampu dia, puasa itu berat bagi dia. Yutiqunahu fidyatun, dia boleh menebus, mengganti dengan fidyah gitu. Jadi sekali lagi kemudahan-kemudahan yang Allah sebutkan ya. Agar apa? Agar jangan ada frame, jangan ada pikiran, bingkai pikiran kita itu, beratnya puasa ni, lamonian, susah gitu. Enggak. Ya. Dia ringan gitu, oke. Izin saya hanya membawa dari sisi pendekatan psikologi bahasa. Kalau fikihnya mungkin kalau ada yang nanya boleh juga. Kalau bisa saya jawab kayak. Misal, fidyah macam mana itu? Kami menyusui, kami punya anak kecil. Ini bayar kodok baik atau harus fidyah juga gitu ya. Kalau ini pertanyaan yang paling sering kalau kita ceramah itu ditanya masalah ini. Kalau sudah cerita fidyah, ibu-ibu menyusui yang paling, karena pendapatnya banyak ya. Saya jelaskan di sini untuk wanita hamil. Ini cerita fidyah. Fidyah itu berapa kali Ustaz? Kalau ada yang orang tuanya sudah tidak mampu ya. Dulu sahabat Anas bin Malik, umur 110 tahun beliau masih hidup. Sahabat Nabi, umurnya sampai 110 tahun masih hidup. Tidak telap lagi dia puasa. Ya. Tidak mampu, memang betul-betul tidak mampu dia puasa. Sehingga akhirnya dia bayar fidyah. Ya, itu yang dimaksud yutiqunahu ya. Lanjut usia atau kalau sakit tidak sembuh-sembuh, itu yutiqunahu juga boleh tidak puasa, bayar fidyah baik. Sakit yang tidak sembuh-sembuh atau sudah lanjut usia sehingga dia tidak mampu puasa selamanya dan juga tidak akan mampu untuk mengganti, untuk mengqadha di hari yang lain ya, itu bayar fidyah. Terus kalau ada ibu yang sedang menyusui macam mana? Atau ada ibu yang bayinya kecil atau hamil. Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i ya, dan kita kan menggunakan mazhab Syafi'i. Baik, nanti ketemu jadi Imam Syafi'i ini punya, kalau di dalam
Sejarah fikih dia punya qaul qadim, punya qaul jadid. Maksudnya apa? Ada pendapat lama dia, ada pendapat baru dia. Nanti Imam Nawawi juga begitu. Kalau orang sedang menyusui, lalu dia takut, khawatir dia kalau dia puasa, khawatir dirinya sendiri kagak tidak telap, maka orang itu cukup qada, tidak usah bayar fidyah. Kalau ada orang lagi menyusui atau hamil, dia khawatir janinnya, dia khawatir sama anaknya, dia khawatir sama dirinya dewek. Dua-duanya dia khawatir kalau dia puasa, kaget takut dia pingsan, anaknya sakit. Maka ini juga kata Imam Syafi'i qada saja tanpa fidyah. Tapi kalau ibu sedang menyusui, ibu tidak puasa karena khawatir sama bayi, saya kuatlah gitu kan. Tapi kalau saya puasa saya takut anak saya nih ada apa-apa gitu. Nah, kalau itu qada plus fidyah kata Imam Syafi'i. Ya, ini pertanyaan yang paling banyak di umat Islam hari ini. Fidyahnya bayar berapa kali? Sekali makan apa 3 kali makan? Fidyah itu cukup 1 kali makan. Supaya tidak ribut kita pakai penjelasan dasar dari Majelis Ulama. Depak Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Kalau tahun lalu di Kota Jambi fidyah itu 39.000. Sudah pakai itu baik, sehari tidak puasa diuangkan 39.000. Ya, karena fidyah itu boleh dalam makanan siap santap sekali kasih, makanan lengkap gitu sebagaimana kita makan kasih sekali cukup. Atau mau sembako tapi dia yang senilai 1 porsi makanan lengkap itu. Atau kalau mau dia diuangkan juga sama, senilai 1 porsi. Nah, kita di Kota Jambi 39.000 tahun lalu. Jakarta 41.000. Rasanya tahun ini enggak beda jauh, anggaplah 40.000 gitu ya. Kalau 1 hari tidak puasa. Ini ayat 184-nya ya. Jadi ayat 184 ini cerita tentang, intinya selain cerita fikih keringanan-keringanan, tapi ada pesan di dalamnya ingin mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa Ramadan itu tidak berat. Ramadan itu tidak lama. Ramadan itu sebentar. Karena tidak lama maka jangan kamu merasa terbebani. Karena sebentar maka isi sebaik-baiknya. Jangan sampai tiba-tiba lewat awak belum hatam. Lewat awak belum. Tadi ya masih banyak target-target yang tidak kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan 9:30 ya. Kalau saya sambung ayat 185 panjang nih ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Izin pokok pikiran di ayat 185 ya. 185 itu kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ramadan mulia karena ada Al-Quran, maka orang yang ingin dapatkan kemuliaan Ramadan dia harus dekat dengan Al-Quran. Maka rencanakanlah Al-Quran di bulan Ramadan ini, mau baca Al-Quran berapa banyak? Ya, mau 1 kali khatam, alhamdulillah. Mau 2 kali khatam, alhamdulillah. Mau sehari setengah juz, sebulan 15 juz, alhamdulillah. Yang intinya kejar, perbanyaklah membaca Al-Quran. Makin banyak, makin elok. Apa yang mau saya pesan di sini? Jadi ayat 183, 185 itu ya, Allah memberitahu kita bahwa di bulan Ramadan itu ada 2 kemuliaan. Di bulan Ramadan itu ada 2 sumber kekuatan yang disatukan. Saya ulang. Di bulan Ramadan itu ada 2 sumber kemuliaan, ada 2 sumber keutamaan, ada 2 sumber kekuatan yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Puasa dan Al-Qur'an. Kenapa dia disebut sumber kekuatan? Karena kedua-duanya bisa memberikan syafaat untuk kita di hari
akhir hari kiamat kage. Puasa bisa memberi syafaat, Al-Quran bisa memberi syafaat. Hadis Nabi begini, saya baca hadis Nabinya. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nabi SAW mengatakan puasa dan Al-Quran kelak bisa memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Jadi puasa, Al-Quran dua-duanya bisa memberi syafaat kata Nabi. Yaqulus siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar fasafi'ni fih. Puasa berkata, duhai Rabb, aku telah menahannya dari makan di siang hari dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Yaqulul Quran, dan berkata Al-Quran, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fih. Quran berkata, aku telah menahannya tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka Nabi melanjutkan, qala fayusyaffa'ani, maka keduanya puasa dan Al-Quran akan akhirnya memberi syafaat, gitu ya. Jadi ingat, dua puasa dan Al-Quran dua-duanya bisa memberi syafaat, dua sumber kekuatan untuk kita. Maka di ayat 185 ini ya, izin saya tutup. Kalau kita kepengen dapat syafaat dari Al-Quran, ya, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita kepengen dapat puasa, syafaat dari puasa kita, maka sempurnakanlah puasa kita sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga. Macam mana caranya kita bisa puasa agar kita dapat syafaat dari puasa di bulan Ramadan nanti, ya. Demikian, semoga Allah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik untuk kita, ya. Kalau kata ulama tuh, Bu, Bang, ayo anggaplah Ramadan besok nih sebagai Ramadan terakhir. Anggaplah Ramadan besok sebagai Ramadan terakhir. Kita tidak akan ketemu Ramadan lagi. Kemarin 2 hari yang lalu ada salah satu jemaah pengajian kami itu yang wafat, ya. Dia tinggalnya di belakang lapangan golf. Meninggal habis salat subuh, goes yuk. Balik goes, istirahat di rumah sebentar, wafat. Entah, padahal sehat nih, badannya sehat, umurnya juga sepantaran kita gitu, ya. Di bawah, ya seumuran saya lah, 50. Tapi yang wafat ya, tidak tahu kita. Nah, umur kita tidak tahu kapan dia dicabut. Sekali lagi ini Ramadan yang penuh keutamaan, ya. Kita tidak tahu apakah ketemu lagi apa tidak dengan Ramadan tahun besok, maka niatkanlah. Kita kumpul nih cerita kita 3 minggu ini, ya. Kurikulum Ramadan yang kita kejar karena pahalanya besar nian, puasa, Al-Quran tambah doa, kejar semuanya, ya. Tambah projek-projek tuh, perbanyak sujud. Kejar selalu sholat sunat rawatib yang 12 rakaat, karena dia siapa yang mengerjakan sholat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kalau izin bisa juga kejar sholat suruh israq, duha awal. Syaratnya subuh di masjid berjamaah, habis subuh jangan balik, zikir atau baca Quran atau dengar tausiah sampai waktu suruh. Salat sunnah 2 rakaat, maka orang yang melakukan itu seperti orang yang pahalanya seperti pahala haji dan
umrah. Itu di bulan biasa. Apalagi ini bulan Ramadan. Tidak bisa tiap hari kan harus kerja, kejar hari Sabtu Ahadnya misalnya. Tidak bisa selama sebulan, selain Sabtu Ahad, kejar 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, ya. Apalagi proyek kita kemarin tuh. Proyek perbanyak sujud, proyek sujud salat sunnah rawatib, proyek salat syuruk, proyek Jumat berkah, proyek memberi makan orang yang berpuasa. Proyek Idkum Minanar juga ada. Idkum Minanar itu dibebaskan dari api neraka. Dalam hadis disebut begini ya Bang Ayu. Siapa yang di bulan Ramadan ya, dia bersemangat mengerjakan kebaikan-kebaikan dan dia berusaha sekuat tenaga berhenti dari berbuat dosa, maka di setiap waktu berbuka kata Nabi ya, ada pembebasan. Allah membebaskan hamba itu setiap waktu berbuka itu dari neraka. Siapa yang dibebaskan itu? Dalam hadis itu disebut orang yang bersemangat mengerjakan ketaatan dan dia berupaya sekuat tenaga berhenti dari kemaksiatan, dari dosa. Maka orang itu dapat idkum minan nar insyaallah. Ya, kejar juga itu di bulan Ramadan besok ya. Wallah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Penutup, mohon maaf lahir batin bangga semua ya, kita nak puasa, semoga kita semua sehat sampai selesai Ramadan, bisa puasa, bisa banyak sedekah, bisa banyak baca Quran, bisa banyak zikir, bisa banyak sujud ya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.